Siapa musuh terburuk Anda, Tuan Presiden Dusmansir? Iran, Kaist, آمریکا. America. Pada 1960-an, Shah Iran mendapat surat peringatan dari Raja Faisal Arab Saudi. Ia menulis, "Kamu bukan Shah Perancis, ini Iran dengan 90% penduduk muslim." Jangan lupa, surat ini merupakan balasan atas seruan Shah untuk negara-negara Timur Tengah melakukan modernisasi dan menjalin hubungan dengan Barat. Shah mengabaikan peringatan itu, tetapi Raja Faisal tampaknya telah melihat puluhan tahun ke depan tentang sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Mengapa dia berperang dalam perang ini? Apa yang akan dia katakan? Pertama-tama kami berjuang untuk Islam dan demi Islam. Shah tidak pernah membayangkan betapa dekatnya akhir hidupnya sebenarnya. Di inti kejatuhannya adalah Revolusi Putih. Pada 1963, Shah meluncurkan Revolusi Putih, paket reformasi sosial, politik, dan ekonomi yang diajukan ke plebisit nasional dan disetujui. Revolusi tersebut mengubah Iran dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanah didistribusikan kembali kepada hampir 2,5 juta keluarga, korps, literasi, dan kesehatan dibentuk untuk melayani komunitas pedesaan, dan otonomi suku semakin dikurangi. Belum ada kontroversi, namun revolusi juga membawa reformasi sosial dan hukum besar yang memperluas hak perempuan. Revolusi ini memberi mereka hak pilih, perlindungan hukum lebih baik, dan menaikkan usia minimal menikah jadi 18 tahun. Bagi pendukungnya, perubahan ini melambangkan kemajuan, kesetaraan, dan modernisasi. Bagi pemimpin agama konservatif dan komunitas tradisional, perubahan ini dipandang sebagai westernisasi dan tantangan bagi norma Islam. Dia membuat kelompok kedua, para pemimpin agama di Iran, marah, sedangkan kelompok pertama sudah marah sejak awal. Pada 1961, Shah membubarkan Majelis ke-20. Iran membuka jalan bagi Undang-Undang Reformasi Agraria Besar pada 1962. Di bawah program ini, para elit tanah yang berkuasa di Iran dipaksa untuk menyerahkan tanah-tanah luas mereka. Tanah tersebut didistribusikan kembali kepada para petani skala kecil, sementara mantan tuan tanah diberi kompensasi berupa saham di industri milik negara. Petani dan pekerja industri mulai mendapat bagian keuntungan. Koperasi menggantikan tuan tanah besar sebagai sumber kredit. Irigasi dan pengembangan pertanian di pedesaan Iran membuat para elit marah. Jadi kamu kira mereka menggulingkan Shah, kan? Sebenarnya tidak. Reformasinya sangat kuat hingga mayoritas rakyat merasa senang. Selama dekade berikutnya, pendapatan minyak naik pesat, mendorong investasi besar, dan kenaikan tajam pendapatan per kapita. Dan Iran tampak sedang berlomba menuju modernisasi. Namun di bawah permukaan mulai muncul retakan. Reformasi tanah yang dia perkenalkan kurang memiliki satu elemen penting, yaitu infrastruktur pendukung. Negara gagal menggantikan peran tradisional pemilik tanah yang dulu memberi kredit, peralatan, dan stabilitas pada penyewa. Banyak pertanian baru akhirnya runtuh. Akibatnya, ratusan ribu warga pedesaan Iran meninggalkan desa dan bermigrasi ke kota-kota besar, terutama Teheran, tertarik oleh industri konstruksi yang sedang berkembang pesat. Urbanisasi cepat ini berdampak mahal. Migran muda sering terisolasi, menghadapi biaya hidup tinggi, kepadatan, dan perumahan buruk. Pertumbuhan ekonomi tak selalu sejalan dengan jaminan sosial, namun masalah utama muncul saat Revolusi Putih bertentangan dengan gaya hidup Islam. Ada kesenjangan pendidikan dan budaya besar antara pedesaan Iran dan elit perkotaan, di mana kedua kelompok mengalami reformasi secara berbeda. Bagi elit perkotaan yang terbiasa pakaian barat, kehidupan malam, dan gaya hidup modern, reformasi dianggap sebagai kemajuan dan kebebasan. Bagi banyak masyarakat pedesaan dan suku, hal itu terasa seperti serangan pada identitas mereka. Perpecahan ini makin memisahkan Iran kota dan desa, membuat modernisasi jadi sumber kebencian. Namun, bagi satu orang, ini kesempatan sempurna. Popularitas Khomeini meningkat di kalangan konservatif karena ia menjadi kritikus paling vokal dan tegas terhadap perubahan ini. Veteran dan simpatisan kelompok Islamis membentuk kembali perkumpulan duka keagamaan yang juga jadi jaringan politik.
Tahun 1963, beberapa kelompok ini membentuk koalisi perkumpulan duka Islam. Pada 3 Juni, bertepatan Hari Asyura Syiah, oposisi publik akhirnya mendapat pemimpin dan suara. Khomeini berpidato di Qom mengkritik Syah. Dia menyebutnya terkutuk dan membandingkannya dengan Yazid, pertama Khalifah Umayyah yang bertanggung jawab atas pembunuhan. Pertama, Imam Hussein. Ini membuatnya jadi tokoh paling dibenci dalam sejarah Syiah. Khomeini pun jadi figur utama, tampak tak terkalahkan, dan pemerintahan Syah seolah hampir berakhir. Begitulah anggapan banyak orang saat itu. Namun sang pembuat raja yang berada ribuan mil jauhnya dari Iran memiliki rencana lain. Mereka sudah memperkirakan ini dan siap menghancurkannya besok. Setelah protes Khomeini, ia beserta pendukungnya ditangkap dan diawasi oleh Savak, polisi rahasia Iran. Pasukan ini dibentuk Syah pasca kudeta 1953 untuk mencegah kudeta dan melindungi monarki dari oposisi internal. Lembaga ini diubah dan dinamai Savak. Pada tahun-tahun awalnya, Savak sangat bergantung pada bantuan asing. Secara khusus, Central Intelligence Agency memainkan peran penting dalam pembentukan Savak. Pada 1965, Savak melatih agen sendiri dan berkembang pesat. Savak diberi wewenang luas, dan meski awalnya menyelamatkan Syah, akhirnya justru jadi alasan kejatuhannya. Sementara itu, Savak menyensor media, menyeleksi pelamar kerja pemerintah, dan memburu pembangkang politik. Menurut sumber-sumber, badan tersebut menggunakan metode interogasi yang ekstrim, termasuk penyiksaan, untuk menekan oposisi. Namun, begitu Khomeini ditangkap, kerusuhan langsung pecah hampir seketika. Pengunjuk rasa memenuhi jalan di Teheran, Qom, Mashhad, Shiraz, dan kota besar lain, menyerang kantor polisi dan gedung pemerintah. Pemerintah membalas dengan kekerasan. Pasukan keamanan diperintahkan tembak di tempat, menandai pemberontakan massal pertama atas nama Khomeini. Jumlah korban diperkirakan bervariasi, dari kurang dari 100 menurut data resmi hingga ribuan menurut oposisi. Kelompok garis keras rezim punya rencana buruk dan bodoh untuk Khomeini. Mereka mendesak Syah mengeksekusi Khomeini, tetapi pejabat khawatir itu membuatnya jadi martir dan kerusuhan makin parah, sehingga memilih langkah lebih cerdas. Khomeini menjadi tahanan rumah sampai April 1964. Pada tahun itu, setelah mengecam hubungan Iran-Amerika Serikat, ia kembali ditangkap dan diasingkan dari Iran. Syah yakin pengasingan akan membungkamnya. Sebaliknya, hal itu justru mengubah Khomeini menjadi sebuah simbol, sebuah mitos, dan pada akhirnya menjadi pusat gravitasi oposisi Islamis di Iran. Setelah beberapa waktu, api ini padam dan sistem Syah menjadi sangat kuat. Pasca pemberontakan 1963, Syah memperluas aparatur keamanan Iran. Savak berkembang dengan lebih dari 5.000 agen penuh waktu dan jaringan informan luas yang sebagian besar tersembunyi. Ketakutan digunakan sebagai alat pemerintahan. Savak dipimpin oleh seseorang yang istimewa, Jenderal Hasan Pakhrafan, yang memimpin Savak dari tahun 1961 hingga 1966. Ia dikenal dengan pendekatan yang relatif terkendali. Saat Khomeini dalam tahanan rumah, Pakhrafan rutin menemuinya dan mencegah eksekusinya, memperingatkan bahwa membunuhnya akan memicu kemarahan publik. Dia istimewa karena Anda akan melihatnya lagi 1 dekade kemudian. Namun dengan peran yang berbalik pada tahun-tahun berikutnya, pada tahun 1966, Pakhrafan digantikan oleh Jenderal Nimatollah Nasiri, seorang kepercayaan dekat Syah. Di bawah kepemimpinannya, Savak makin agresif menghadapi gerakan komunis, sosialis, dan Islamis dengan memperluas pengawasan, penangkapan, dan penindasan. Masalah utama Savak adalah kekuatannya melebihi seharusnya. Hingga akhir 1960-an, pengaruhnya masuk ke elit Iran. Beberapa agen mulai memantau korupsi keuangan, termasuk di kalangan politisi, pemimpin bisnis, dan keluarga kerajaan. Penyelidikan-penyelidikan ini dikabarkan membuat Muhammad Reza Shah marah, karena ia percaya Savak telah mencampuri urusan pribadi di luar mandatnya. Namun pada saat itu, kerusakan sudah terjadi. Savak membungkam oposisi liberal dan kiri, sehingga alternatif politik hilang. Hanya jaringan keagamaan yang tersisa. Masjid dan jaringan keagamaan sulit disusupi dan ditekan, sehingga jadi tempat terakhir orang bisa berbicara bebas. Negara keamanan Syah memfasilitasi mobilisasi Islamis,
Dan di tengah ketakutan serta kebencian, pengaruh Khomeini makin menguat. Sepanjang tahun 1978 Iran memasuki siklus tanpa henti dari protes, penindasan, dan pemberontakan baru, di mana setiap gelombangnya lebih kuat dari sebelumnya. Dimulai Januari, Februari, kerusuhan meluas ke Tabriz dari Qum. Maret dan Mei, demonstrasi terjadi di puluhan kota, termasuk Teheran. Oposisi bukan satu gerakan, tetapi terdiri dari kaum kiri, demokrat liberal, nasionalis, dan Islamis. Mereka dipersatukan oleh oposisi terhadap Syah di bawah satu pemimpin, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Pada 19 Agustus tragedi terjadi di Abadan saat bioskop dibakar, menewaskan lebih dari 400 orang. Tanggung jawab serangan ini masih diperdebatkan hingga kini. Khomeini menyalahkan Syah dan Shafak, dan banyak orang Iran menerima narasi itu yang semakin meningkatkan kemarahan publik. Pada September, saat demonstrasi akhir Ramadan, pasukan pemerintah menembaki pengunjuk rasa di Teheran, menewaskan puluhan orang. Pemogokan pun bertambah. Setelah pekerja dan sektor ekonomi utama bergabung, mogok pekerja minyak membuat industri vital Iran lumpuh. Pada Oktober, pemogokan nasional melumpuhkan negara. Peristiwa 1978 dipicu lebih awal tahun itu. Pada Januari 1978, ribuan pelajar agama berdemo setelah surat kabar pemerintah memuat pernyataan yang dianggap menghina Khomeini. Mereka bergabung dengan puluhan ribu pemuda Iran lain, termasuk migran pengangguran dari desa yang lama terasing karena ketidaksetaraan dan penindasan. Syah melemah akibat kanker dan makin terisolasi. Ia mengira kerusuhan itu konspirasi asing dan salah menilainya. Setiap pembunuhan memperparah krisis. Dalam tradisi Syiah, mati syahid bermakna spiritual mendalam. Pemakaman dilakukan 40 hari setelah kematian sesuai adat. Setiap peringatan memicu protes baru, menyebabkan lebih banyak kematian dan siklus itu berulang. Politik menyatu dengan agama. Demonstrasi, baik sekuler maupun religius, menjadi bagian simbolisme Syiah. Seruan Allahu Akbar terdengar di jalan dan atap rumah siang dan malam. Pada 8 September 1978 rezim itu menetapkan darurat militer. Pada Jumat Hitam, pasukan menembaki demonstran di lapangan Jaleh, Teheran, menewaskan puluhan hingga ratusan orang. Pembantaian itu memupus harapan kompromi. Pemogokan meluas, pegawai pemerintah mogok pada 31 Oktober, pekerja minyak menghentikan seluruh produksi pada Desember. Protesnya sangat besar. Pada 10 Desember, ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta orang Iran memenuhi jalan-jalan Teheran. Monarki sedang runtuh. Dalam upaya terakhir untuk mendapatkan kembali kendali, Syah menunjuk pemerintahan militer dan berpidato kepada bangsa, mengakui kesalahan serta menjanjikan reformasi demokratis. Namun, semuanya sudah terlambat. Pukulan terakhir terjadi saat dia pergi berlibur, seperti yang dikatakannya pada dunia. Pada Januari 1979, Muhammad Reza Shah Pahlavi menyatakan akan berlibur, namun ia tak pernah kembali. Syah melarikan diri dari Iran bersama keluarganya dengan menyamar sebagai liburan. Setelah Syah pergi, Dewan Perwalian dibentuk untuk memerintah, tetapi segera gagal. Shapur Bakhtiar diangkat sebagai Perdana Menteri di saat-saat terakhir dan gagal menangani situasi. Semua terjadi karena satu orang. Februari 1979, Ayatollah Agung Khomeini kembali ke Teheran dengan kemenangan usai 16 tahun di pengasingan. Jutaan orang memenuhi jalanan. Pada pagi hari, tanggal 1 Februari 1979, setelah 15 tahun di pengasingan Ayatollah Ruhollah Khomeini kembali ke Iran. 10 hari kemudian, Angkatan Bersenjata Iran menyatakan netralitas. Monarki runtuh tanpa pertempuran terakhir, Bakhtiar bersembunyi, dan kemudian melarikan diri ke pengasingan. Beberapa minggu kemudian, Iran menjadi Republik Islam. Apakah kamu ingat perwira Pakravan yang dulu menilai eksekusi Khomeini ide buruk? Ironisnya, setelah Revolusi Islam 1979, Pak Ravan menjadi pejabat senior pertama yang dieksekusi rezim Khomeini. Revolusi Islam dipromosikan ke rakyat Iran sebagai gerakan demi keadilan, martabat, kebebasan, serta penolakan otokrasi, korupsi, dan dominasi asing. Hampir segera setelah mengambil alih kekuasaan, Khomeini dan sekutu ulamanya bergerak untuk memonopoli otoritas. Walau revolusi melibatkan banyak pihak seperti liberal,
kiri, nasionalis, mahasiswa, pekerja, dan kelompok agama, rezim baru tidak ingin berbagi kekuasaan. Khomeini membayangkan bukan sebuah republik yang pluralistik, melainkan sebuah negara yang sepenuhnya dipandu oleh hukum Islam dan diperintah oleh mereka yang mengklaim otoritas eksklusif untuk menafsirkannya, yaitu para ulama. Visi ini dijalankan lewat doktrin Falayat-e Faqih, yaitu kepemimpinan ahli hukum agama yang memberi otoritas politik tertinggi pada pemimpin agama. Pada 1979 dan awal 1980-an, Khomeini dan kelompoknya menetralkan faksi saingan di atas pemilu, parlemen, dan kedaulatan rakyat. Tokoh liberal dan nasionalis disingkirkan, organisasi kiri dihancurkan atau dilarang secara brutal. Beberapa mantan sekutu membentuk koalisi sementara, namun akhirnya ditangkap, diasingkan, atau dieksekusi. Namun rezim Khomeini melakukan dua langkah yang berani namun bodoh. Yang paling tidak menghancurkan dari keduanya adalah krisis sandera Iran 1979 hingga 1981, di mana mahasiswa radikal pendukung Khomeini merebut kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran dan menahan puluhan diplomat Amerika selama 444 hari. Krisis itu membuat Iran terisolasi, tapi menguntungkan Khomeini di dalam negeri. Krisis ini menyingkirkan suara moderat pendukung diplomasi, melabeli oposisi pro-Amerika, dan menggalang sentimen nasionalis serta religius di sekitar rezim. Perang Iran-Irak dimulai September 1980 saat Saddam Hussein menyerang Iran menjadi peristiwa paling menghancurkan. Perang itu berlangsung 8 tahun dan menewaskan ratusan ribu tentara serta warga sipil. Namun, perang itu juga memberi Republik Islam musuh eksternal yang kuat, sehingga rezim bisa menekan perbedaan pendapat. Di bawah panji Persatuan Nasional dan Revolusi, dua peristiwa ini memperkuat rezim baru. Tunggu, saya akan lebih tepat. Peristiwa ini hanya mempertahankan rezim. Rezim itu tampak kuat, tetapi Iran semakin terisolasi, memutuskan hubungan dengan sebagian besar negara barat, dan menganggap diplomasi itu sendiri sebagai korupsi moral. Iran mengalami stagnasi ekonomi, sanksi, dan isolasi lama, namun tetap bertahan lebih kuat dari perkiraan. Jika Anda mencoba melihat situasinya, bukan dari sudut pandang moral, tetapi dari sudut pandang geopolitik, Anda mungkin akan mengerti apa yang saya maksudkan. Anda tahu kisah Shah di Iran, tapi tidak tahu bagaimana dia jadi penguasa mutlak. Amerika Serikat membantu Mohammad Reza Shah Pahlavi memperkuat kekuasaan lewat kudeta 1953 yang menggulingkan Perdana Menteri Iran terpilih, Mohammad Mossadegh. Dia menasionalisasi industri minyak Iran. Kudeta diam-diam oleh CIA dan Inggris lewat operasi Ajax menyingkirkan Mossadegh dan mengembalikan Shah berkuasa. Setelah kudeta, Amerika Serikat mendukung Shah lewat bantuan militer, ekonomi, dan intelijen, serta membantu membangun dan melatih SAVAK, polisi rahasia Iran. Amerika Serikat ingin menggulingkan Mossadegh karena khawatir Iran condong ke komunisme di awal 1950-an, apalagi berbatasan dengan Uni Soviet. Nasionalisasi minyak oleh Mossadegh mengancam kepentingan Barat, terutama Inggris, yang lalu menekan Washington untuk menjaga akses minyak dan membendung pengaruh Soviet. Amerika Serikat mendukung kudeta meski memberdayakan Shah yang otoriter. Jika Shah berpihak pada Barat, kamu tahu siapa yang dirugikan dan siapa yang merayakan saat dia digulingkan. Pola ini masih berulang hingga kini. Protes di Iran tak hanya terjadi di jalanan, tapi juga mengguncang hingga Moskow. Kamu mungkin terkejut, Rusia punya sejarah lebih panjang dan mendalam dengan Iran dibanding Amerika Serikat. Awal abad ke-20 Iran tertekan dari dalam dan luar karena letaknya strategis, menjadi pion dalam permainan besar. Dan pada tahun 1907 Inggris dan Rusia membagi Iran ke dalam wilayah pengaruh mereka tanpa persetujuan Iran, sehingga kemerdekaan Iran hanya menjadi formalitas belaka. Kemarahan di dalam negeri mulai memuncak. Pada 1905 pemukulan pedagang gula memicu kemarahan massal dan revolusi konstitusional saat pedagang dan ulama berlindung di masjid sebagai protes. Tindakan keras pemerintah memperluas protes. Januari 1906, Muzaffar al-Din Shah terpaksa menjanjikan Adilat Khaneh atau rumah keadilan. Namun janji itu tidak ditepati. Setelah seorang mahasiswa teologi terbunuh, terjadi krisis besar. Sekitar 14.000 pengunjuk rasa mencari perlindungan di perwakilan Inggris
dan menuntut pembentukan parlemen nasional. Agustus 1906 Syah menyerah. Parlemen pertama Iran bersidang Oktober dan beberapa minggu sebelum wafatnya, Syah menandatangani konstitusi jadi undang-undang. Iran hampir meraih demokrasi untuk pertama kali, tapi kemenangannya rapuh. Campur tangan asing dan perlawanan kerajaan menggagalkan harapan konstitusional Iran. Pada 1911 pasukan Rusia menyerbu, para pemimpin dibunuh atau diasingkan, dan majelis dibubarkan. Iran tetap berkonstitusi, namun kehilangan semangatnya. Usai Perang Dunia, satu negara itu hancur. Reza Khan, seorang perwira militer, memanfaatkan kesempatan itu dengan masuk ke Teheran tahun 1921 dan menguasai angkatan bersenjata didukung militer. Reza Khan naik pesat pada 1923 menjadi Perdana Menteri dan Shah Qajar terakhir kabur ke Eropa selamanya. Pada 1925, Reza Khan menjadi Reza Shah Pahlavi. Siapa yang akan menentukan arah Iran 50 tahun berikutnya? Perkembangan selanjutnya lebih dipengaruhi oleh Timur Tengah, termasuk Iran yang lama dibentuk oleh struktur kesukuan daripada oleh satu orang. Iran, meskipun secara budaya Persia, sangatlah multi-etnis. Orang Turki, Arab, Kurdi, Baloch, Lur, Bakhtiari, dan minoritas kecil umumnya hidup secara kesukuan, khususnya di pedesaan. Komunitas ini sangat religius, Islam membentuk tatanan sosial dan otoritas, ulama sering jadi pesaing negara. Namun Reza Shah menganggapnya hambatan. Setelah dinobatkan pada 1926, Reza Shah mulai modernisasi agresif dengan suku-suku sebagai target awal. Dia melucuti senjata, menghancurkan kekuatan politik, dan memaksa kelompok nomaden menetap serta mengganti loyalitas suku menjadi negara. Dia mendekatkan Iran ke barat, kagum pada Eropa dan Amerika, lalu ingin mengubah masyarakat seperti mereka, namun ini menimbulkan banyak masalah. Kelompok agama tradisional dan suku menganggap reformasi Reza Shah menyerang Islam dan identitas mereka. Dia mempercepat modernisasi ekonomi dengan menyelesaikan rel kereta api lintas Iran pada 1938 menghubungkan Teluk Persia dan Laut Kaspia. Dia melemahkan ulama dengan mengendalikan pendidikan dan hukum, mewajibkan sekolah, dan mendirikan Universitas Teheran pada 1934. Dia menghapus perjanjian luar negeri yang tidak adil, merebut kendali keuangan dan komunikasi Iran, serta mengalokasikan dana untuk pembangunan jalan, rumah sakit, dan sekolah. Keputusan paling kontroversial terjadi tahun 1935 saat dia memaksa perempuan melepas cadar. Tujuan utama Reza Shah adalah westernisasi. Dia mendukung pendidikan sekuler, meningkatkan peran perempuan di publik, dan melemahkan otoritas ulama. Suku-suku menganggap itu serangan pada identitas Islam. Tapi Shah tetap berkuasa tanpa banyak perlawanan hingga Perang Dunia Kedua. Meski netral, minyak dan letak Iran menarik. Sekutu yang kemudian menduduki negara itu pada 1941. Reza Shah dipaksa turun tahta karena hubungannya dengan Jerman dan digantikan putranya, Mohammad Reza. Shah mewarisi negara terpecah di bawah pendudukan asing, lalu beralih ke Amerika Serikat dan menekan secara internasional hingga pasukan Soviet keluar dari Iran Utara. Akhir 1940-an membawa harapan baru. Pada 1949 parlemen berkuasa lagi dan Mohammad Mossadegh membentuk Front National untuk mengembalikan konstitusi 1906. Tujuan utamanya adalah nasionalisasi minyak. Pada 1951 saat Perdana Menteri Mossadegh menasionalisasi minyak Iran, mengakhiri dominasi Inggris dan membentuk perusahaan minyak nasional Iran. Langkah ini mengancam kepentingan Barat, khususnya Inggris, dan membuat Amerika Serikat khawatir Iran bisa jatuh ke pengaruh Soviet, meski Mossadegh bukan komunis. Meski ada gejolak politik, Iran tetap modernisasi pesat. Pada 1960 sampai 1970-an, Iran lebih maju sosial dibanding banyak negara Timur Tengah dan Asia Selatan. Namun, bagian masyarakat Iran yang tidak puas dengan arah politik Iran semakin bertambah setiap harinya. Mereka menentang Shah dan Mossadegh, menolak nasionalisme sekuler, dan yakin negara harus dipimpin dengan ideologi Islamis. Bagian masyarakat ini pada akhirnya digerakkan dan dipimpin oleh seorang ulama dan guru Syiah, Ruhollah Khomeini. Sejak usia muda, Khomeini sudah mendalami studi agama. Sekitar tahun 1922, dia menetap di kota Qom, pusat terpenting bagi studi keilmuan Syiah di Iran. Di sana, dia mempelajari teori Islam,
filsafat, jurisprudensi, dan etika, lalu membangun reputasi sebagai ulama yang disiplin. Pada tahun 1930-an, Khomeini telah muncul sebagai seorang guru agama yang dihormati, mengambil namanya dari kota asalnya, Khomein. Selama puluhan tahun, pengaruhnya terutama akademis lewat karya tentang hukum Islam dan filsafat. Semuanya berubah saat dia menantang Mohammad Reza Shah dan mengkritik dukungan monarki pada Barat beserta pengaruh budayanya. Pesan kerasnya diterima kalangan konservatif religius dan yang merasa terpinggirkan. Pada 1950-an Khomeini menjadi ayatollah, lalu awal 1960-an menjadi ayatollah agung, posisi puncak Syiah Iran. Khomeini menentang reformasi Shah dan berpendapat Iran harus dipimpin hukum Islam, bukan ide Barat. Pesannya tersebar di kelompok religius dan tradisional yang terpinggirkan akibat modernisasi cepat. Pada 1979, ia sukses. Di Iran, perempuan adalah kelompok pertama yang merasakan pengkhianatan revolusi karena hukum-hukum diberlakukan pada mereka. Sebagai penonton, Anda hanya bisa membayangkan sakitnya karena kebrutalan itu tak sepenuhnya terasa dari luar. Pada 8 Maret 1979, puluhan ribu perempuan memenuhi jalan Teheran memprotes dekrit Khomeini. Beberapa minggu setelah jatuhnya Shah, kewajiban berjilbab menyampaikan pesan yang jelas. Ini bukan kebebasan yang mereka perjuangkan, tapi mereka diabaikan. Hingga kini, anak perempuan secara hukum wajib berjilbab sejak usia dini, sering dimulai dari usia 7 tahun saat mulai sekolah. Perempuan yang melanggar aturan berpakaian di Iran menghadapi pelecehan, denda, penjara, cambuk, dan kekerasan dari polisi moral. Perempuan ini tunduk pada sistem perwalian laki-laki sebelum menikah dan tetap di bawah otoritas ayah atau kerabat laki-laki. Setelah menikah, suami memperoleh kendali hukum yang luas. Seorang suami secara hukum dapat melarang istrinya bekerja berdasarkan pasal 1117 Kitab Undang-Undang Sipil Iran. Ini belum selesai. Anak perempuan bisa dinikahkan di bawah 13 tahun jika disetujui pengadilan dan laki-laki. Statistik resmi sekarang menunjukkan puluhan ribu pernikahan anak bersamaan dengan kelahiran anak di kalangan perempuan di bawah usia 15 tahun. Ini adalah bukti jelas adanya kekerasan sistemik. Dalam sistem hukum yang kurang melindungi perempuan, perempuan dilarang jadi hakim dan tidak boleh memegang banyak jabatan pemerintahan. Di tempat kerja, diskriminasi gender legal dianggap normal dan diterapkan. Tatanan moral kini berubah jadi penindasan yang dilembagakan. Meski punya cadangan minyak besar, ekonomi Iran hancur. Ribuan warganya berupaya kabur setiap tahun. Yang tersisa biasanya orang tanpa uang atau pendidikan yang ditindas rezim dan elit. Hari ini, rakyat Iran turun ke jalan, bukan untuk negara agama, tapi demi masyarakat demokratis dan bebas. Internet diblokir hampir total. Iran menutup wilayah udara untuk penerbangan komersial, namun rakyat tetap bertahan. Jalan-jalan di seluruh negeri dipenuhi oleh para pengunjuk rasa, pria, wanita, bahkan anak-anak yang mempertaruhkan segalanya untuk menantang rezim Islamis. Demo yang awalnya kecil kini jadi momen paling berbahaya dalam sejarah Iran pasca revolusi. Ribuan orang dipenjara dengan nasib tak diketahui, menurut laporan. Ribuan orang tewas dalam demonstrasi, termasuk lebih dari 100 petugas keamanan dan 13 anak-anak. Lebih dari 18.400 orang ditahan. Perjuangan ini berdarah, tapi kebebasan akan lebih manis. Kapan orang Iran merasakannya, hanya waktu yang tahu.